Kalau untuk pertama kali kesan saya bingung ya. Eh, Cuman karena masih asing nih AI ini bagi saya. Ini pertama kalinya saya PA dengan AI lah. Tapi setelah itu lama-lama jadi menarik nih. Kok eh, sem- kalau misalnya kita salah ngasih prompt, dia akan ngasih jawabannya kurang tepat. Tapi ketika kita bisa menemukan prompt yang tepat, itu benar-benar hasilnya itu sangat membantu sekali. Nah, selain itu, untuk PA dengan AI ini buat saya sangat membantu dan menyingkat waktu. Kalau misalnya butuh cepet nih, ayat ini di mana ya? Atau eh, keterangan lainnya seputar ayat itu di mana? Nah, dengan AI ini bisa lebih cepat, gitu Bu. Oke. Nah, bingung-bingung di awal tadi sama Ray juga bingung, Rodet juga bingung, tapi Sandra juga bingung gitu ya. Tapi ya kita coba aja gitu ya. Dan hasilnya gimana nih, Sandra, ketika kamu mulai coba-coba? Ya, ketika saya mulai coba-coba, lama-lama saya bisa menemukan eh, prompt-nya jadi lebih tepat. Jadi hasilnya itu bisa sangat menolong untuk saya belajar. Sebelumnya saya share dulu untuk langkah-langkahnya yang PA. Eh, untuk langkah-langkahnya kita yang pertama di kelompok PA saya di sini adalah berdoa terlebih dahulu. Setelah itu membaca renungannya, baik dari yang ayatnya maupun di renungan Oswald Chambernya. Lalu kita mulai sharing pelajaran pribadi terlebih dahulu sekitar 2 menit. Lalu setelah itu kita mulai eksplorasi dengan renungan AI. Nah, Oke. untuk contoh-contohnya, ini yang pertama saya kasih contoh yang salah dulu. Ini saya kurang spesifik waktu itu, Bu. Awal-awal masih belajar, sebutkan aplikasi dan lagu yang bisa menjadi dasar renungan tersebut. Nah, jawabannya adalah aplikasi renungan harian. Jadi salah salah nyambung ini AI-nya karena tidak spesifik aplikasi seperti apa yang diharapkan. Kalau untuk lagunya, dia masih bisa nyambung diberikan lagu yang berhubungan dengan renungan tersebut. Untuk selanjutnya, ini sudah mulai lebih spesifik. Saya minta untuk menyebutkan interlinear waktu itu kan PA beberapa hari yang lalu itu dari Lukas 10 ayat 20. Nah, di sini bisa membantu menjelaskan untuk interlinearnya dari bahasa aslinya maupun dari bahasa Indonesianya itu kita bisa pelajari. Untuk selanjutnya, nah, ini mengapa dalam Lukas 10 ayat 20 dikatakan tidak boleh bersukacita karena roh-roh itu takluk pada kita kan namanya juga kepo kok ada kata-kata yang sepertinya ganjil atau seperti apa. Nah, itu saya coba tanyakan dan hasilnya juga oke berdasarkan dari renungan dan juga ayatnya. Next. Nah, ini saya biasanya paling sering itu minta dibuatkan lagu atau mencari lagu yang sesuai dengan tema renungan. Nah, ini saya coba minta dibuatkan lagu dari kitab Lukas 10 ayat 20. Hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya, nah ini kalau saya biasanya itu triknya kan dari renungan itu saya copy paste. Lalu untuk pertanyaannya, saya sekalian catat di bawah sekaligus untuk menjaga supaya dia tidak keluar dari jalur pertanyaan. Karena kadang kalau misalnya kita belum new chat, itu kecenderungan AI itu akan menjawab dari hasil-hasil yang sebelumnya. Maka dari itu saya copy paste renungannya langsung sekaligus dengan pertanyaannya. Seperti itu, Mhm. Bu. Oke, ya. Kalau dari yang sudah kamu sampaikan, kamu bisa meringkaskan atau memberikan apa tips dan trik dari Sandra sendiri ya. Mungkin nanti teman-teman rekan-rekan yang hadir pada pagi hari ini bisa terbantu dengan sharing tips atau trik dari kamu. Oh ya, bisa, Bu. Eh, Selanjutnya, eh, kalau untuk tips dan triknya, yang pertama itu kalau misalnya saya mau belajar dari renungannya, saya biasanya akan cenderung copy paste dan langsung kirimkan pertanyaannya sekaligus di bawahnya untuk menjaga tidak keluar dari konteks pertanyaan. Lalu saya juga biasanya akan menentukan kebutuhan saya apa. Saya ingin bertanyanya apa-apa-apa. Misalnya saya butuh tentang maknanya atau aplikasinya atau saya ingin dibuatkan panduan untuk kelompok PA. Itu saya langsung tuliskan, saya buat terlebih dahulu lalu saya ketikkan langsung. Terus juga harus membuat promnya itu
cara spesifik. Kalau nggak spesifik, cenderungnya akan jawabannya berputar-putar atau salah jawaban seperti yang tadi saya contohkan di awal. Jawabannya malah aplikasi renungan harian. Lalu Iya. kalau misalnya nggak mau ribet kayak tadi, misalnya masih bingung, biasanya aku akan new chat aja. Lalu pertanyaannya itu saya kasihkan, itu biasanya dia akan mereverse ke pertanyaan sebelumnya. Seperti itu, Oke, Kak. jadi tadi yang tuliskan prompt secara spesifik, kalau kita ingat dari bagaimana AI 2 minggu yang lalu kan ya sudah diberikan fokus, tadi Pak Max juga sudah sempat mencantumkan di dalam live chat, mengingatkan lagi akan kita untuk lakukan secara fokus. Mungkin nanti akan diingatkan kembali ya. Oke, thank you banyak Sandra untuk sharingnya, tetap semangat ya lakukan PA dengan AI ini.